Oke, mari kita langsung mulai sesi bedah materi kali ini. Karena jujur aja, topik kita hari ini lagi hangat-hangatnya di dunia teknologi. Google Notebook LM. Pernah dengar belakangan ini? Pasti sering banget kan? Rasanya kita nggak bisa buka media sosial tanpa ngelihat orang-orang muji alat yang satu ini. Tapi sebagai orang yang selalu penasaran, kita harus kritis. Apakah ini cuma sensasi musiman doang? Atau emang ada inovasi yang benar-benar revolusioner di baliknya? Hari ini kita bakal memisahkan fakta dari fiksi dan mencari tahu apa sih yang bikin alat ini dibilang begitu istimewa. Coba pikirin ini deh. Jaringan berita sekelas CNBC sampai berani bilang kalau alat ini tuh bisa jadi killer app berikutnya di dunia AI generatif. Gila kan? Mereka nggak main-main loh. Kalau media arus utama udah mulai pakai istilah killer app, itu artinya mereka melihat sesuatu yang bakal mengubah cara kita kerja secara fundamental. Ini bukan sekedar trik teknologi biasa. Dan bukan cuma CNBC. Wall Street Journal yang biasanya super analitis dan skeptis juga ikutan buka suara. Mereka mendeskripsikan alat ini sebagai sesuatu yang benar-benar, kutip, mencengangkan. Jarang-jarang loh kita ngelihat jurnalis teknologi senior pakai kata-kata yang seemosional dan sekuat itu buat sebuah software manajemen dokumen. Jelas ada sesuatu yang luar biasa di sini. Lalu di X, pakar AI sekaliber Andri Karpati malah ngebandingin kemunculan notebook LM sama momen waktu ChatGPT pertama kali rilis. Wah, itu kan momen di mana seluruh dunia tiba-tiba sadar kalau masa depan udah di depan mata. Nah, jadi pertanyaan besarnya sekarang, kenapa sih alat dari Google ini bisa dipuji habis-habisan sama para pakar? Mari kita bongkar realitas di baliknya. Nah, fondasi utamanya ada di sini. Semuanya berbasis pada sumber terpercaya yang kalian punya. Jadi, semua yang dilakukan notebook LM itu intinya bertumpu pada satu konsep ini, source grounded, atau berbasis sumber. Maksudnya gimana? Gini, bayangin kalian punya asisten riset yang super jenius, tapi dia cuma boleh baca dokumen atau catatan yang kalian kasih langsung ke dia. Dia nggak bakal nebak-nebak, nggak bakal bawa opini aneh-aneh dari luar, semuanya murni menjawab secara ketat dari materi yang kalian unggah. Kalau kita bandingin sama AI standar yang biasa kita pakai, kerasa banget bedanya. AI standar itu memang pintar, tapi kan mereka ngambil data dari seluruh penjuru internet. Masalahnya, mereka jadi rentan banget sama yang namanya halusinasi, alias ngarang fakta tapi kelihatannya meyakinkan banget. Nah, di notebook LM kalian pegang kendali penuh. Karena dia cuma merujuk ke dokumen yang kalian masukin, resiko halusinasi ini turun drastis. Intinya, dia jadi ahli di dokumen kalian, bukan ahli dokumen seisi internet. Sekarang, mari kita lihat gimana fitur-fiturnya bisa benar-benar memperkuat cara kita berpikir. Prakteknya ternyata gampang banget, cuma butuh 3 langkah. Pertama, tinggal unggah sumber materi kalian. Kedua, AI ini yang ditenagai model Gemini terbaru langsung mencerna semuanya dan ngasih wawasan instan yang super personal. Tapi tunggu, langkah ketiganya ini yang paling bikin melongo. Dia nggak cuma ngasih jawaban, tapi juga ngasih kutipan pasti. Dia bakal menyorot kalimat aslinya langsung di dalam dokumen kalian. Jadi kita nggak perlu repot-repot nebak dari mana info itu berasal. Transparansinya beneran bikin kita gampang percaya. Selain itu, alat ini fleksibelnya kebangetan. Kalian mau masukin PDF yang tebel banget? Bisa. Tautan website, video YouTube, sampai file audio, bisa banget. Dan tentu aja, integrasinya sama ekosistem Google Workspace kayak Docs atau Slides udah mulus. Kita benar-benar dibebasin dari format teks konvensional. Kalian bahkan secara harfiah bisa masukin rekaman suara rapat yang panjang dan minta dia buat menganalisis isinya. Nah, ini dia nih fitur yang paling ramai dibicarain. Audio Overview. Cuma dengan satu klik aja, tumpukan dokumen kalian yang mungkin ngebosenin itu bisa disulap jadi obrolan deep dive bergaya podcast. Nanti ada 2 pembawa acara AI yang bakal ngobrol bercanda santai sambil membedah poin-poin paling penting dari materi kalian. Bayangin deh, kalian lagi kejebak macet dan alih-alih buang waktu, kalian malah bisa dengerin analisis mendalam dari bahan rapat kalian. Jujur aja, ini cara yang inovatif banget buat mengonsumsi informasi sambil jalan. Terus gimana dampaknya ke alur kerja harian kita? Coba kita bayangin satu hari kerja yang super produktif. Jam 9 pagi, kalian baru duduk terus unggah catatan rapat kemarin. Hitungan detik, AI langsung buatin ringkasan supaya kalian silap mulai kerja. Terus jam 1 siang, kalian buntu nih pas menulis proposal. Tinggal jadiin alat ini asisten riset, minta dia cari wawasan spesifik buat ngebantu nyusun draft. Akhirnya, jam 5 sore, sebagai penutup, alat ini langsung menganalisis semua catatan kalian seharian, merangkumnya, dan otomatis bikin daftar tugas yang rapi buat besok. Beneran kayak punya kepala staf pribadi kan?
Dan ini tuh kepake banget buat berbagai macam skenario. Kalau kalian pelajar, unggah aja buku teks atau rekaman kuliah, nanti konsep yang ribet bakal dijelasin dengan bahasa yang gampang dimengerti. Buat para profesional yang pikirannya lagi penuh, masukin materi sumber yang acak-acakan, nanti AI yang bakal merapikannya jadi kerangka presentasi yang terstruktur. Atau buat para kreator, unggah data riset pasar kalian dan pakai AI ini buat teman brainstorming. Dia bisa bantu nemuin tren atau peluang yang mungkin sering terlewatkan sama mata kita. Tapi dari semua kecanggihan itu, pasti ada satu hal yang bikin kita was-was. Keamanan data. Setiap kali kita ngomongin AI yang bisa menganalisis dokumen pribadi kita, ketakutan terbesarnya pasti soal privasi, ya kan? Nah, di sini Google ngasih pernyataan yang sangat tegas. Mereka bilang mereka nggak pernah menggunakan data organisasi untuk melatih notebook LM. Mereka sadar banget kalau kunci dari alat seperti ini adalah rasa percaya. Jadi, dokumen sensitif, laporan keuangan, atau catatan riset rahasia kalian, itu sama sekali nggak bakal disedot buat melatih model AI dasar mereka. Biar kalian makin tenang, mari kita rincikan jaminannya. Data kalian itu bakal tetap terkunci dan cuma jadi milik kalian atau organisasi sekolah kalian aja. Buat pengguna individu, data kalian aman, nggak bakal disentuh buat pelatihan sistem mereka. Kecuali kalian secara spesifik milih buat ngirim masukan. Dan yang paling penting, Google jamin konten kalian nggak pernah dibagikan ke pihak ketiga manapun. Apalagi kalau kalian pakai versi professional workspace, lapisan keamanannya jauh lebih ketat lagi. Jadi rasanya kita bisa napas lega lah ya saat pakai alat ini. Semua hal yang kita bahas hari ini, pada akhirnya, ngingetin kita sama satu hal penting. Alat ini mengembalikan kontrol ke tangan kita sendiri. Coba pikirin deh, kalau sebuah AI itu cuma bisa sepintar informasi dan sumber yang kalian suapin ke dia, pengetahuan macam apa yang bakal kalian kurasi, buku apa, riset apa, atau ide hebat apa yang pengen kalian ajarkan ke AI pribadi kalian hari ini buat membuka potensi terbaik kalian? Biarkan pertanyaan itu jadi bahan renungan ya. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi eksplorasi kali ini. Teruslah belajar, tetaplah penasaran, dan sampai jumpa di sesi seru berikutnya.